Polda Metro Jaya menemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus persetubuhan dengan anak hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah kuasa hukum tersangka melaporkan seorang wanita terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban, ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. Untuk membahas ini sudah bersama kami penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Arianto, Pak Bambang. Selamat sore, selamat sore Pak Arianto. Pak Arianto, ada 2 perwira polisi, perwira menengah dan juga 2 perwira polisi yang diduga terlibat pemerasan. Ini pemerasan atau penyuapan, Pak, yang tepat terminologinya? Kalau laporannya kan laporan diduga pemerasan, ya. Dan itu kalau pemerasan itu berarti yang aktif adalah polisinya mengancam untuk mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Apabila tidak dikasih uang maka berkas akan dikirim, kan gitu. Itu namanya pemerasan. Pemerasan, baik. Tetapi kemudian ya dalam penyelidikan yang terjadi selama ini dari keterangan-keterangan para itu, ya, kuasa hukumnya yang lama maupun yang baru, Pak Pahala itu kan disebutkan bahwa yang aktif itu adalah pengacara daripada pelaku yang dulu itu, yang 2 orang itu. Pengacaranya yang aktif mengatur akan mengirim uang ke sana, suruh menjual mobilnya untuk membayar penyidikan dan sebagainya supaya kasusnya itu dihentikan, gitu. Nah, kemudian kan ternyata kan ini pengacara yang dulu juga itu dilaporkan karena itu tidak disampaikan sehingga dia diduga melakukan penipuan, gitu. Jadi intinya kalau lebih tepat menurut keterangan daripada Polda Metro, ya, itu ini adalah suatu kasus penyuapan. Karena penyuapan itu kasusnya adalah
suatu pemberian uang ya dari orang, siapa yang menerima, tujuannya untuk apa, kemudian kapan penerimaannya, bagaimana caranya, itulah proses daripada penyuapan. Nah, sedangkan sekarang ini yang baru terkuak kan, itu keterangan-keterangan dari para saksi-saksi yang menyatakan yang diduga itu korban itu diperas gitu ya, karena suruh ngirim uang, menyampaikan uang, padahal yang terjadi informasinya si pengacara itu sudah minta sebanyak 17,1 miliar gitu, tetapi dari pihak Polda Metro keterangannya bahwa uang yang sampai kepada para penyidik itu tidak sampai 750 juta. Jadi berarti kan ada yang digelapkan oleh pengacara itu. Makanya itu kalau menurut saya yang paling tepat ini adalah suatu kasus diduga kasus penyuapan, yang menyuap adalah pihak dari pengacara pelaku, kemudian yang menerima diduga penyidik yang menangani kasus itu, sehingga kasus itu tidak dikirimkan ke kejaksaan, tapi setelah dilakukan tindakan oleh Kapolres bahwa kasatnya diganti, dan kemudian barulah itu kasus itu bisa dikirim. Dan si Bintoro mengatakan ya dia mengelak, dia tidak menghentikan penyidikan kan gitu. Dan dia mengelak juga tidak menerima 20 miliar, karena kenyataannya tuduhan 20 miliar itu hanya pertama kali itu diviralkan bahwa dia memeras 20 miliar. Tapi kenyataannya dia dan di dalam pemeriksaan di kode etik itu yang terungkap tidak ada sampai 1 miliar uang yang diterima oleh para tim penyidik itu. Baik, Pak. Jadi menurut saya ini harus yang dialami adalah kasus penyuapannya itu. Baik. Sehingga bisa harus siapa yang melakukan, siapa yang berbuat itu harus bertanggung jawab, sesuai dengan tanggung jawabnya itu harus ditindak secara hukum yang berlaku. Baik, Pak. Terkait penindakan secara hukum yang berlaku, Pak Arianto tadi sudah menyebutkan bahwa ini kasus penyuapan. Kalau seandainya, apakah ada bedanya, Pak, antara pemerasan yang dilakukan secara aktif atau penyuapan yang dilakukan lebih cenderung ke pasif begitu? Apakah ada beda penindakan terhadap oknum polisi yang terkait di dalamnya? Siapa ya? Saya. Ya, kalau saya melihat ini kita jangan bias ini adalah persoalan penyuapan atau pemerasan ya. Karena kedua-duanya adalah kalau sesuai dengan Undang-Undang Tipikor ini sama-sama terkait pidana korupsi seperti itu. Ada penyalahgunaan kewenangan di situ yang seharusnya tidak dilakukan oleh penyidik kepolisian, ini dilakukan. Apalagi kalau kemudian nilai berapapun itu sudah diterima oleh penyidik, misalnya seperti itu. Memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto bahwa semuanya harus diusut terkait dengan uang yang sudah diserahkan oleh tersangka, kemudian yang digelapkan oleh pengacara, semuanya memang harus diusut karena ini tentu juga akan menggerus, kalau tidak dituntaskan akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Gitu. Makanya penyelidikan terkait ini juga harus segera dilakukan, bukan hanya upaya etik dan disiplin oleh Propam saja, tetapi juga oleh penyidik kepolisian terkait dengan upaya kalau itu ada dugaan penyuapan, kemudian ada uang yang sudah digelapkan oleh pengacara, misalnya seperti itu. Ini harus segera diusut dengan tuntas. Tanpa ada itu, masyarakat akan berpersepsi bahwa Bitpropam ini akan melindungi oknum-oknum di internal kepolisian seperti itu. Makanya memang kasus ini segera dibuka secara transparan mungkin agar asumsi-asumsi itu tidak melebar kemana-mana seperti itu. Baik, Pak Bambang, ini tadi Bapak sempat menyatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang apapun itu begitu ya dalam kasus ini. Nah, kalau seandainya penyalahgunaan wewenangnya dalam hal ini adalah penyuapan, apakah sanksinya akan lebih ringan? Ya, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, memang ini terkait dengan sidang
terkait dengan kode etik dan disiplin kepolisian ya. Tetapi kalau kita merujuk bahwa ini kan juga masuk di ranah gratifikasi yang diatur dana terkait dengan tindak pidana korupsi, ini juga harus terkait dengan penyalahgunaan sanksi etik dan disiplin personil seperti itu. Karena kalau tidak, ini akan tetap tidak akan membejera bagi yang lainnya. Karena kasus-kasus seperti ini sudah jamak di tubuh kepolisian itu. Hanya saja beberapa orang saja yang berani speak up, salah satunya terkait dengan tersangka di pembunuhan di klinik Prodia ini. Terkait dengan kasus-kasus yang lainnya, saya rasa masih banyak terjadi dan masyarakat takut diintimidasi dan yang lain-lain sehingga tidak berani speak up itu. Kalau ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kepolisian benar-benar ingin membersihkan jajarannya dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran seperti ini, ya proses pidana itu harus dilakukan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi seperti itu. Baik, terkait evaluasi secara menyeluruh saya akan tanyakan nanti kepada Pak Arianto, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu klarifikasi dari AKBP Bintoro berikut ini. Saat ini proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Ya, setelah kita dengarkan klarifikasi dari AKBP Bintoro, saya minta respon dari Pak Arianto. Bagaimana Pak respon Anda? Ya, ini kasus ini kan begitu. Mencuatnya kan mula-mula kan ada viral bahwa ini Pak AKBP Bintoro ini memeras gitu ya dengan 20 miliar. Dengan catatan supaya kasusnya dihentikan. Tuduhannya dulu begitu diperkirakan. Ya. Tetapi kemudian yang ternyata setelah ditelisik semua pada ngasih kesaksian, yang terjadi adalah kasus itu dulu gini Bu. Pertama kasus itu kan ada pelecehan seksual, kemudian pakai narkoba, kemudian dicekoki korbannya sehingga akhirnya meninggal. Sehingga ada 3 perkara yang waktu itu dilaporkan, yaitu perkara pertama kali itu pasal pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, yang kedua ada kepemilikan senjata api, yang ketiga mengakibatkan matinya orang lain, waktu itu 338 atau 339. Nah, untuk kasus yang mengenai pelecehan seksual dan kemudian sampai meninggalnya itu ditangani oleh Polres, sedangkan untuk kepemilikan senjata api itu ditangani oleh Polda. Dalam perjalanannya, kasus itu terjadi bulan April, tapi kemudian kok tidak jalan-jalan kan itu kan, tidak segera-gera dikirim. Ternyata setelah sampai penyidiknya diganti dari Pak Bintoro itu, diganti oleh Pak Gogo, kemudian akhirnya oleh Pak Kapolres diperintahkan itu kasusnya diteruskan. Dan setelah itu diteruskan barulah timbul gugatan perdata oleh pelaku yang tadi itu merasa dia sudah minta supaya kasusnya tidak diteruskan, ya. Dan kemudian dia sudah memberikan uang kepada pengacaranya itu. Baik. Tapi kok ingkar janji kan, dia menggugat perdata. Baik. Nah, di sini ya kasus pidananya itu kalau menurut saya yang harus ditelisik adalah kasus penyuapan ataupun pemerasan silakan aja. Baik, tapi kasus pidananya itu pasti akan diperiksa. Sementara ini baru kode etik yang ada. Itu pasti akan diperiksa itu kelanjutannya nanti gitu. Baik, terima kasih Pak Arianto. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Bambang. Dari klarifikasinya AKBP Bintoro tadi, Anda melihat apa Pak Bambang? Ya, begini, bagaimanapun juga posisi penyidik di kepolisian ini berada lebih dominan daripada warga masyarakat, warga sipil biasa atau seseorang yang kemudian terduga melakukan
tindak pidana. Posisi terduga ini tentu sangat lemah. Tentu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meringankan pentersangkaan terduga ini agar pasal-pasalnya tidak terlalu berat atau sehingga hukumannya bisa diperingan. Berarti ini lazim terjadi ya Pak ya? Pak Bambang, artinya seperti ini nih lazim terjadi. Apakah itu pemerasan ataupun penyuapan begitu lazim terjadi? Jamak terjadi, bukan hanya di kasus pembunuhan ini saja ya. Di hal ini juga terjadi di satuan lalu lintas, terkait dengan kasus judi online yang sekian banyak ribuan bahkan yang sudah ditangkap tetapi tidak tahu kemana prosesnya bagaimana. Artinya selama ini memang tidak ada transparansi di kepolisian dan itu sudah sering terjadi dan menjadi rahasia umum seperti itu. Baik. Artinya memang di kepolisian ini ada istilah menembak di atas kuda ya. Ketika ada tersangka kemudian ini ditunggangi oleh motif personal gitu loh, sehingga ada upaya negosiasi pasal. Ya bisa jadi memang tidak dilakukan dengan ancaman, tetapi dengan pemerasan, tetapi upaya-upaya untuk mengolah pasal itu terus seringkali terjadi di kepolisian seperti itu. Baik, Pak Arianto mau ditanggapi tadi Pak Bambang menyatakan bahwa pemerasan ataupun penyuapan apapun itu terminologi yang digunakan jamak terjadi dalam penanganan kasus oleh kepolisian. Betul Pak? Benar. Bagaimana? Pengalaman saya sebagai penyidik ya, lama itu. Setiap terjadi suatu penyidikan itu Ibu ya, pelaku didampingi oleh pengacara. Umumnya pengacara pasti akan berusaha supaya bisa pelakunya itu dituntut ringan-ringan gitu. Syukur dibebaskan. Baik, itu kan penyuapan ya Pak ya. Kalau pemerasan bagaimana Pak? Kalau pemerasan itu istilahnya begini. Pemerasan itu dikenakan kepada polisi yang menangani penyidikan itu ya. Kemudian dia meminta uang kepada yang diperiksa ataupun lewat pengacaranya boleh juga dengan ancaman kalau ini kasusnya ini kalau dia tidak dikasih uang maka dia akan tak perberat kasusnya. Nah itu namanya pemerasan. Itu dugaan yang sering terjadi di dalam penyidikan seperti itu. Dan praktek yang sering terjadi tadi Pak Bambang benar itu udah jamak gitu. Di setiap penyidikan pasti selalu ada terjadi itu pengacara berusaha untuk meringankan kliennya dengan cara apapun gitu Pak. Ada yang dengan cara yang baik menunjukkan bukti-bukti yang kuat atau yang kurang kuat dan sebagainya. Tapi ada cara yang kurang baik yaitu mempengaruhi penyidik supaya memanipulasi kasus. Misalnya pasalnya tidak terapkan yang berat. Kemudian tidak ditangguhkan penangguhan penahan dan sebagainya itu dengan imbalan uang. Itu banyak terjadi itu. Baik, Pak Bambang sepertinya gitu. Pak Bambang sepertinya senyum-senyum ini apa yang terjadi di balik senyum Pak? Ya, yang disampaikan Pak Arianto memang benar ya. Upaya dari pengacara untuk memperingankan itu adalah kewajiban seorang pengacara pembela, ya, begitu. Oke. Hanya saja posisi penyidik ini dominan gitu yang diberikan kewenangan untuk meningkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan seperti itu. Artinya dominasi penyidik inilah yang kemudian digunakan untuk melanda kutip pemerasan ya, penyalahgunaan seperti itulah yang terjadi selama ini gitu. Baik. Integritas penyidik ini memang sangat penting sekali dan saya melihat sistem sekarang ini belum bisa mengawasi penyidik secara aktif sampai ke bawah. Sistem makanya yang ada sekarang terjadi. Baik, sistem yang ada sekarang belum menjaga penyidik dari kesalahan yang dilakukan begitu ya Pak ya, dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Terima kasih Pak Arianto Sutadi dan Pak Bambang Rukminto sudah berbagi bersama kami di dialog sore hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat Bapak-bapak. Terima kasih.